Okay. So back to project management. Sustainable project management intinya. Bahwa kita ini di sebelah kanan sekarang. Bahwa bisnis-bisnis yang Bapak ajukan itu, yang minggu kemarin diajukan, ya, kalau saya lihat buah kematangannya, mungkin Bapak bisa menilai, Bapak Ibu bisa menilai, buah kematangannya udah berapa persen. Artinya bukan kematangan bagaimana cara menjalankannya proyek itu, tapi bisa menelurkan ide proyek itu apakah sudah matang atau belum. Ya, cara memfasilitasi timnya apakah sudah matang atau belum. Ya. Nah, Project Now akan banyak seperti ini. Ya, akan banyak virtual, mungkin kenal, mungkin tidak kenal sama tim kita, mungkin jauh di luar negara kita, mungkin di dalam negara kita, tapi kita tidak pernah bertemu. Ya, mungkin tim juga semuanya virtual, proyeknya juga jenisnya virtual. Ya, itu yang akan kita hadapi. Ya, ternak lele, ya mungkin ternak lelenya virtual. Kenapa? Virtual itu artinya kita tidak tahu siapa yang akan membeli. Kita tidak tahu siapa yang akan memproduksi. Kita tidak tahu siapa yang akan menjual. Ini semua harus dijadikan tim. Dan semua kita belum kenal. Dan semua tidak virtual. Artinya kita komunikasinya lewat online misalkan. Ya. Ini akan makin banyak di hadapan kita jenis-jenis proyek seperti ini. Nah, kalau proyek-proyek yang sudah fix, ya, membuat gedung sudah fix, membuat pabrik orangnya harus ini sudah fix ya. Betul, butuh cara handling yang berbeda. Dan Bapak Ibu sudah tahu cara handlingnya yang standar seperti ini. Yang saya fokuskan adalah cara menghandling proyek-proyek yang skopnya belum jelas. Apalagi memulai bisnis. Jelas itu skopnya belum jelas. Bukan kerjaan yang langsung tinggal dikerjakan. Sama dengan tesis. Belum jelas dari awal akan yang akan dikerjakan apa. Itu semuanya ada fleksibilitas. The way works has changed, ya, sudah mulai terpaksa oleh COVID. Jadi COVID hal yang bagus sebenarnya, memaksa kita untuk masuk dalam hal ini ya ke dunia virtualisasi. Tinggal bagaimana cara kita menghandlingnya ya dengan dunia yang sudah berubah ini. Jadi dunia sudah dipaksa dengan COVID ini untuk menghandle sesuatu dengan cara yang berbeda dan mungkin bisa lebih baik, ya, bisa lebih efektif. Nah, apakah kita sebagai project manager sudah mempersiapkan untuk melaksanakan proyek-proyek seperti ini? Ya harus sudah, ya, karena ini sudah menjadi new normal. Teknologi sudah membantu kita, teknologi sudah merubah kita. Ya, ini teknologi zaman dulu ini. Sekarang sudah jauh puluh-puluh kali lipat lebih baik. Tapi kalau kita lihat mindset apakah sudah 10 kali lipat lebih baik daripada 10-20 tahun yang lalu? Jauh. Mungkin mindsetnya masih sama atau mungkin malah menurun. Ya. Jadi mungkin orang-orang zaman dulu 10-20 maka mungkin ratusan tahun yang lalu ada kemungkinan mindsetnya lebih canggih daripada kita. Ya. Teknologi kita jauh lebih canggih, tapi mindset belum tentu lebih canggih. Buktinya lebih banyak orang stres sekarang daripada 100, 200, 300 tahun yang lalu. Ya, saya yakin itu karena mindset, bukan karena teknologi. Ya. Jadi advancement in mindset belum begitu drastis. Perlu perubahan yang eksponensial, jangan hanya teknologi aja yang eksponensial. Perubahan mindset juga perlu eksponensial. Nah, disinilah yang saya ceritakan, perubahan mindset tim harus berubah secara eksponensial. Jadi lakukanlah hal-hal yang mulai dari sekarang, mindsetnya eksponensial. Ya sekali-kali lah, mungkin hanya di kuliah saya sampai akhir semester ini, mindsetnya pakai mindset 10 kali, 10 kali, 10 kali. Ya, nanti mungkin setelah selesai ini Bapak balik lagi ke normal ya, mindsetnya jadi 2 kali, 3 kali seperti biasa. Ya, mindset perubahan gaji sekali, 2 kali. Tahun depan nih gajinya naik 2 kali lipatnya, wah udah gede.
Ya, karena mindset-nya mindset 1 kali, 2 kali. Atau malah 0,1, standarnya kan 10%. Ya, nggak tahu tahun ini naiknya 10% gaji kita. Mindset-nya 0,1 1 kali. Bisa nggak mindset-nya? Kita coba push 10 kali. Wah, berarti tahun depan harus 10 kalinya. Waduh, selesai sudah. Kayaknya nggak kerja lagi, udah dapat 10 kalinya ya. Sekarang 20, sekarang 30. Berarti, wah, 2 tahun, 3 tahun ke depannya 300 sebulan. Terpaksa pasti mindset-nya berubah. Wah, Pak Iwan nih udah mau pensiun. Biasanya sebulan 50, sekarang jadi 500 sebulan. Oh, pasti mindset-nya berubah. Ya. Cara pandang, kembali kita latihan cara pandang. Cara pandang mengerjakan project yang dulu seperti ini, waterfall step by step. Ya. Jadi saya lihat dari beberapa step yang dilakukan rekan-rekan di grup masih juga step by step. Nah, apa-apa, kita bertahap. Ya. Lihat, perubahannya adalah eksponensial. Nah, dari perubahannya eksponensial. Pastikan model bisnis yang sekarang dibuat, nah saya belum melihat soalnya model bisnis kanvasnya dari semua. Nantilah, belum waktunya. Karena belum tentu model bisnis yang akan dikerjakan topik yang sekarang sudah dipilih. Saya berharap sih bisa bukan ini. Berharap kenapa? Karena siapa tahu dari 100 ada bukan yang ini. Tidak tahu atau mungkin juga yang ini. Jadi nanti setelah kita melalui sprint ketiga, baru bikin bisnis model kanvas. Ya. Nah, pastikan pada saat bikin bisnis model kanvas, 2020 plus, kita ada di zaman era ini, bundled value. Ya. Jadi jualan lele bukan jualan lele. Jualan sepeda bukan jualan sepeda. Bundled value. Sekarang 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1. Bapak masuk Google bukan hanya untuk searching, udah bundle tuh value-nya yang dia offer. Ya, kita beli ke Grab aja atau ke Gojek, di dalamnya bukan hanya untuk transportasi, bundled value. Nah, bisnis model Bapak Ibu yang sekarang sudah lele, coba bundling. Banding dengan apa? Ya tanya ke customer. Tergantung siapa customernya. Customer itu butuh apa? Ini. Ya, survei market. Oh, sekarang yang meng-offer lele cuman hanya jual ini. Bandelnya cuman hanya 1, 2. Oh, saya 3, saya 4. Ya, di sprint ke-3, ke-4, sprint ke-5 mungkin tambah lagi bundle value-nya, nambah naik. Itu kan cara pandang. Jadi pastikan yang dulunya setiap perusahaan harus ada NUP, ya, unique value. Nah sekarang udah nggak unique value lagi. Unique value udah banyak orang jadi unik. Harus ada bundling, bukan hanya enough di unique. Unique plus. Ya. Jadi bundled value. Cara pandangnya harus ke bundled value. Oke, jadi cara pandang kita harus berubah. Kembali lagi, ini adalah what's driving perubahan.